Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudarakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir dari pekan pertama bulan Rabiul Awal, yang lebih kita kenal dengan nama bulan Mulut. Ya. Begitu memasuki bulan ini, saya yakin setiap kita pasti teringat dengan sosok yang sedemikian mulia, baginda Nabi SAW. Dengannya lah kita tahu perkara-perkara mana yang diridhoi oleh Allah, perkara-perkara mana yang kemudian dimurkai oleh Allah. Jika kita kemudian mau mengikutinya, berarti insya Allah akan menjadi sebab kita mendapatkan bahagia dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, ini sambil terus kita berusaha untuk memupuk kecintaan kita kepada beliau, yaitu dengan berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dan juga larangannya, termasuk kita berusaha untuk senantiasa ittiba kepada beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti dijanjikan oleh beliau akan mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat insyaallah. Dan semoga kehadiran kita di sore hari ini pun adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau, sehingga kemudian kita terus berusaha untuk menggali ilmu ya kaitannya dengan din yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita syukuri kehadiran kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu saudara-saudari, kami berencana mulai hari ini kayaknya saya ajaklah untuk menempuh perjalanan panjang. Yuk kita tapaki sebenarnya kehidupan setelah kematian itu seperti apa sih gitu loh. Nanti insya Allah waktu 2 tahun kayaknya nanti kita akan nguplek-nguplek ini dari al-maut, alam kubur, nanti sampai di mahsyar, nanti kemudian sampai fariqun fil jannah wa fariqun fil syair. Ya nanti kalau tiap pekan kita bisa ketemu, insya Allah lah 2 tahun kita akan bahas, sampai nanti terakhir kita akan bahas mengintip dahsyatnya neraka. Nanti juga kita akan bahas tamasya ke surga, seperti apa sih surga dan seterusnya. Ini nanti kayaknya mungkin kita sudah ada sekitar 100 materi yang membahas tentang itu gitu kan. Nanti insya Allah 2 tahun kita bahas itu gitu kan. Nah ini hari ini adalah startingnya gitu kan. Kita coba tengok dulu secara global hidup sesudah mati itu seperti apa, dan nanti baru kita rinci satu persatu. Oh ini kematian kayak gini supaya husnul khotimah seperti ini, sebab su'ul khotimah kayak apa. Nanti kemudian berpindah ke alam kubur itu ada apa, itu kan malam pertamanya seperti apa dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dalam pembahasan yang panjang insyaallah. Nah semoga dengan itu semua nanti kita lebih istiqomah. Mungkin ada teman, tetangga, saudara yang mungkin belum gabung, ajak saja gabung, karena kita akan memulai materi yang cukup panjang ini insyaallah. Jadi belum terlambat kalau kemudian untuk bergabung. Nanti ini adalah baru start awal insyaallah ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah.
Mungkin pertanyaan yang muncul adalah, apa sih manfaatnya kita kok mengetahui ini seperti apa perjalanan kehidupan setelah kematian? Harapannya ini, menyusuri perjalanan hidup sesudah mati, nanti kita akan sadar bahwa kehidupan dunia itu ternyata fana. Fana sih apa? Fana sih apa? Ya sebenarnya bukan hakiki, bahkan hanya sebentar dan hanya sementara. Nggak usah nanti dibandingkan dengan mahsyar, nanti dibandingkan dengan di alam kubur saja. Ya Allah, kita hidup di dunia itu cuma sebentar, tapi ternyata di alam kubur kita akan tinggal di sana dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Apalagi kalau dibandingkan di mahsyar. Sehingga kita sadar, oh jane ya urip nang dunia niku jane kudu sedih lah. Sehingga apakah layak nanti setelah kita menyadari itu semua, apakah layak kita jadikan dunia ini menjadi target tujuan utama dari hidup kita, sehingga sing dipeng-pengke urusan dunia sama sekali, kemudian kita tidak berusaha untuk berbekal diri untuk kehidupan setelah kematian kita. Harapannya dengan membahas itu semua tadi, mengingatkan betapa fananya kehidupan dunia. 2, menyusuri perjalanan hidup sesudah mati itu memotivasi diri supaya kita lebih semangat. Oh berarti nek tempat berbekal itu di dunia yang paling 60, paling 70 tahun, sementara nanti di mahsyar itu kita tinggal di sana itu al-yauma miqdaruhu khamsina alfasanah, satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Wah, aku kudune ngatah-ngatahaken amal, ya. Kita mestinya kemudian memotivasi diri, wah aku kudu beramal, aku kudu beramal. Sehingga kemudian kita berusaha menambah ahsanul amala. Karena memang Allah ciptakan kita, hidupkan kita, gitu kan? Ya. Dialah Allah yang menjadikan ya mati dan juga hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nanti Allah uji kita, siapa yang paling bagus amalnya. Nah, dengan mengingat perjalanan hidup setelah kematian, nanti harapannya itu. Orang kesel untuk berbuat bajik. Ya. Tidak bosan untuk jadi orang baik, gitu kan. Berusaha memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Kesel kita harus untuk berbuat kebajikan. Waktu yang kita luangkan harus untuk berbuat kebajikan. Karena tadi perjalanan setelah kematian itu sangat panjang, butuh sanggup, butuh bekal yang banyak. 3, menyusuri perjalanan hidup sesudah mati itu akan melembutkan hati. Ya, maaf, menyadarkan diri untuk segera bertobat. Karena faktanya gimana? Faktanya ya mbok sesoleh apapun orang, ya tetap saja gimana? Mesti kepleset berbuat dosa. Kecuali Nabi. Nah memang sudah dijamin maksum, tapi kalau kita gimana? Kon ora berbuat dosa rasanya berpun angel. Lesan ya sering kepleset berbuat dosa, meripat ya sering jelalatan melihat yang haram, telinga ya seneng nek kon ngrungokke perkara-perkara sing dilarang, weteng ya kadang kelebonan perkara sing haram untuk dimakan, bahkan mungkin tangan ya kadang celemer mendet barang itu yang sanes dan seterusnya. Tapi dengan melihat oh ini perjalanan hidup setelah mati seperti ini toh, ada hisab, ada pembagian kitab catatan amal, ada penimbangan amal, kita kemudian tersadar, aku kudu cepet-cepet tobat. Begitu berbuat dosa segera istighfar, begitu berbuat dosa segera bertobat. Dengan menyusuri perjalanan hidup sesudah mati seperti itu, menyadarkan diri untuk segera bertobat. Yang keempat juga sama, menyusuri perjalanan hidup sesudah mati itu akan melembutkan hati, menepis segala kesombongan. Sesugih apapun kita, yo tetap ada saatnya ajal menjemput. Nah ajal menjemput kepripun? Kenapa? Kalau ajal menjemput, mbok sugiha kaya ngapa? Gimana? Bisa menunda kematian? Jangankan menolak, menunda kematian saja nggak bisa. Gagah kayak apa? Kalau sudah ketemu dengan namanya kematian, sudah kegagahan itu tidak bisa menunda kematian. Jangankan menolak. Termasuk mbok sedhuwur setinggi apapun jabatan kita, ya ternyata ketika datang kematian sudah tidak akan berlaku lagi kedudukan dan jabatan yang kita miliki. Apalagi nanti ketika di mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jalla.
mbok jenderal, mbok kopral, mbok wong sugih, mbok wong pelarat, mbok wong sing gemen bagus, mbok sing gemen ora bagus, besok akan menghadap kepada Allah dan itu semua tidak akan bermanfaat. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari kesombongan. Nah, menyusuri perjalanan hidup sesudah mati merembutkan hati insyaallah. Dari situlah Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, ayo kita tapaki hari ini, kita coba tengok dulu peta globalnya seperti apa. Ya, peta perjalanan kita itu seperti apa secara global. Nah, baru nanti pertemuan berikutnya kita akan coba runtuti dari setiap fasenya satu persatu. Ini peta perjalanan kita kaum muslimin. Ini alam dunia, kita akan meninggalkannya dan kemudian bukan selesai ya, mati itu bukan selesai dari kehidupan kita, enggak, tapi kita akan masuk ke apa ini? Alam kubur. Saat kita di alam kubur mungkin masih ada orang yang hidup di alam dunia ini, tapi nanti ada satu titik di mana alam semesta semuanya akan hancur. Kapan? Ketika tiupan sangkakala. Sehingga faida nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika sangkakala ditiup maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit ya mungkin malaikat, jin, binasa. Yang ada di bumi ya manusia, jin, hewan-hewan dan seterusnya. Alam semesta hancur. Tapi hancurnya alam semesta ini pun bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena ternyata nanti sangkakala ditiup sekali lagi, wa nufikha fihi ukhra, dan ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Apa yang terjadi? Fa idahum qiyamun, yang turun tiba-tiba orang itu kemudian bangkit dari kuburnya menunggu-nunggu proses penghisaban. Nah, setelah alam semesta hancur, kok ini manusia dibangkitkan, terus tinggalnya di mana? Ingat, yauma tubadalul ardo khairal ardi was samawat. Allah akan ganti bumi dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Itulah yang disebut dengan mahsyar. Kita akan dikumpulkan di tempat ini, satu tempat yang sedemikian dahsyat. Disinilah inti daripada kehidupan akhirat, yaitu seseorang yakin bahwasanya ketika nanti mati akan dihidupkan lagi untuk apa? Dimintai berbagai pertanggungjawaban atas apa yang pernah kita perbuat. Di mahsyar ini akan diadili. Nah, di awal mahsyar manusia merasakan kedahsyatan yang sangat, karena mahsyar itu satu tempat yang ternyata datar, tidak ada gundukan, tidak ada cekungan. Matahari didekatkan di atas kepala kita. Orang itu akan merasakan kedahsyatannya dan dibiarkan oleh Allah dalam kurun waktu yang lama, dicor seperti itu. Maka manusia berbondong-bondong mencari adakah orang yang bisa memberi syafaat. Disinilah terjadi syafaatul udmah, yaitu manusia mendatangi Adam, mendatangi Nabi Nuh dan seterusnya untuk minta pertolongan. Ya. Setelah peristiwa itu nanti kita akan dihisab, yaitu dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu kita akan mendapatkan kitab catatan amal. Setelah itu akan ditimbang berbagai kebaikan yang pernah kita perbuat meski hanya seberat darah, dan juga berbagai kejahatan yang pernah kita lakukan pun meski hanya seberat darah. Di titik ini coba kita perhatikan, ini ada garis biru, ada garis kuning. Biru orang beriman, kuning itu adalah orang kafir. Sama, nasibnya sama, orang kafir pun akan sama, meniti perjalanan yang sama. Sampai di mizan inilah orang kafir kemudian akan digiring langsung menuju ke neraka. Selesai perjalanan mereka. Mangkana ya'budu syai'a falyatabbi'hu. Ya, barang siapa yang dulu di dunia itu menyembah sesuatu, ikuti sesembahannya, yaitu kemana? Digiring menuju ke neraka. Orang beriman masih melanjutkan perjalanan. Ada fase namanya al-haud, telaga. Minum telaganya Nabi SAW. Setelah itu Allah akan menampakkan datnya. Orang-orang yang benar-benar beriman begitu melihat dat Allah itu akan tersungkur sujud.
Ini ada orang yang mau sujud nggak bisa sujud, ketahuan. Oh ternyata mereka adalah orang munafik. Maka garisnya jadi dua lagi. Ada orang beriman yang benar-benar beriman, ada orang munafik. Nah ini nampak di sini. Keduanya baik mukmin maupun munafik diperintah untuk nyeberangin neraka. Nah ini sama, mendatangi neraka. Yaitu disuruh nyeberangin satu jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Namanya apa? Sirat. Nanti sebagian mukmin bisa melesat secepat kilat, tapi ada yang kepleset dan jatuh ke dalam neraka. Bisa melewati sirat, masih belum boleh masuk surga, dicegat dulu. Ada al-qantorotu bainal jannati wan nar. Kontoroh, satu tempat antara surga dan neraka. Ngapain? Di sini kita akan dikisos. Dulu di dunia kok jenengan gerendengi, nanti akan dituntut di sini. Dulu di dunia jenengan utang orang bayar, akan dituntut di sini. Dulu jenengan pernah nyupit, ngampleng, dupak, nendang orang, di sini akan dituntut balas. Baru ketika orang itu sudah bersih dosanya kaitannya dengan hak Allah, pun termasuk dosa kaitannya dengan hak sesama manusia, baru inilah kemenangan terbesarnya, dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini perjalanannya panjang banget. Dari situ, yuk coba kita susuri satu persatu dulu nih dengan gambaran globalnya. Hari ini kita berada di sini. Apa ini? Betah nggak? Betah nggak? Tinggal di sini betah nggak? Padahal beras larang gitu kan. Jan urip biar rekasa, golek duit yang dadak rekasa, tapi jan betah banget. Mau mati tuh, rata-rata mau mati kan, betah banget berarti. Inilah alam dunia. Saya tanya, berapa lama nih kita akan tinggal di alam dunia ini, berapa lama? 1 second? 200? Umril ummati baina sitina ila sab'ina. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Aqalluhum man yajuzu dalik. Sedikit yang lebih dari itu kata Nabi. Ya 60-70 lah. Tapi ketahuilah, di dunia inilah tempat kita berbekal. Kalau nanti sudah masuk ke alam kubur, kematian itu sudah tiba, sudah nggak ada lagi tempat berbekal. Tempat berbekalnya di sini, perjalanan yang sangat panjang itu tadi. Ini yang harus dipahami. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Berarti akhirat niku tak panggonan kanggo panen, petik hasil. Nandure teng pundi? Nandure teng pundi? Ya di dunia ini. Umur singkat sementara perjalanan sedemikian panjang. Segala kenikmatan dunia yang hari ini kita rasakan, mungkin badan sehat, mungkin harta berlimpah, mungkin kedudukan dan jabatan yang tinggi, bahkan mungkin kita disanjung-sanjung, dipuja-puja, dihormati orang, itu semua akan kita tinggalkan. Ending dari kehidupan dunia cuma satu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan kabar buruknya yang namanya kematian itu nggak enak, gitu loh. Kematian itu nggak enak, jadi jangan dikira bahwa mati itu enak, gitu. Karena kadang ada orang yang kayaknya nggak paham. Begitu badannya penyakitan, utangnya membelit, bojone selingkuh, anaknya dugal-dugal, pilih apa? Lonjong tok mati bola. Dua bunuh diri. Dikiranya bunuh diri itu enak, gitu kan? Mati itu dikiranya enak, padahal Nabi pernah bersabda, gitu kan? Ya. La mu'ayyanatu malakul maut asyaddu min alfi darbatan bisayf. Sungguh sekiranya kalian itu melihat ketika malaikat maut itu mencabut nyawa, itu lebih dahsyat daripada 1000 tebasan pedang. Mati itu enggak enak. Nah nanti di titik ini nanti kita akan bahas nih seri Dzikrul Maut, insyaallah. Nanti kita bahas dahsyatnya kematian. Kemudian sebab-sebab orang kok su'ul khotimah. Nanti kita bahas bagaimana caranya kita husnul khotimah. Kemudian nanti kita bahas juga tanda-tanda husnul khotimah. InsyaAllah 4 kali ketemuan kita akan bahas tentang al-maut, tentang dzikrul maut itu tadi, InsyaAllah. Dan ketahuilah, kematian itu hanyalah jembatan.
Kematian apa? Jembatan yang akan memindahkan kita dari alam dunia menuju alam kubur. Ayo, dari situ ternyata mati itu ternyata jembatan. Di sini kita akan pindah ke alam baru, namanya alam kubur. Lah alam kubur itu pendahuluan akhirat. Gimana? Alam kubur itu pendahuluan akhirat. Belum akhirat. Akhirat itu kapan? Dimulai sejak hari berbangkit. Makanya kan disebutkan wa mi waraihim barzazun, di hadapan mereka ada barzah. Alam kubur itu disebut barzah. Barzah itu apa? Dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Ini alam kubur. Nah, di alam kubur ini nanti ada fitnah, ujian yang menentukan kita selamat enggak di alam kubur itu. Jadi ternyata sekalipun orang itu diletakkan di lubang, kemudian ditinggalkan sendirian, ternyata hidup. Gimana? Hidup. Sekalipun mungkin jasadnya membusuk, digerumut cacing dan jadi tulang belulang, atau mungkin bahkan kemudian jadi tanah, ternyata hidup. Hidup di alam baru yang namanya alam kubur. Sekalipun orang tidak dikubur pun seperti itu, akan tetap masuk ke alam kubur. Dan begitu sampai di alam kubur itu, fayatihi malakan, dia akan didatangi dua malaikat, fayajlisanihi, orang itu kemudian diajak duduk, kemudian fayakulanilahu, ditanyakan kepadanya, man rabbuka. Ujiannya gitu, ditanya apa? Man rabbuka. Artinya apa? Siapa Tuhan kamu? Fayakulani lahu, kemudian ditanyakan lagi, madinuka. Artinya apa? Apa agama kamu? Fayakulani lahu, kemudian ditanyakan lagi kepadanya, wa marrajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu? Orang beriman akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Man rabbuka, dia menjawab Rabbi ya Allah. Madinuka, dia akan menjawab dini al-Islam. Wa ma rajulul ladzi bu'itsa fikum, atau wa ma nabiyuka, dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa menjawab selamat. Allah nanti perintahkan malaikat fa'afrisuhu minal jannah, beri dia gelaran-gelaran dari surga. Waftahu lahu babban ilal jannah, bukakan pintu menuju ke surga. Belum boleh masuk, nanti masuknya setelah proses penghisaban. Baru sejuk dan harumnya surga itu masuk ke kuburan orang itu tadi. Tapi siapa yang gagal menjawab pertanyaan itu, ya sudah. Summa yuqayyid lahu a'ma as-sammu abkamu, dia akan dikuasakan kepada malaikat yang buta bisu tuli ma'ahu mirzabatun min hadid, yang mana dia itu membawa pemukul dari besi, yang mana kemudian orang itu dipukul dengan satu pukulan, orang itu kemudian menjerit dengan satu jeritan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali sakolain, kecuali manusia dan jin. Badannya hancur jadi debu. Summa ya'udullahu kama kana, kemudian dikembalikan lagi seperti semula, dipukul lagi dan seterusnya. Ini orang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tadi. Man rabbuka, madinuka, wa ma nabiyuka. Makanya di alam kubur itu sebagian ada yang mendapat nikmat kubur, tapi sebagian yang lain ada yang mendapatkan siksa kubur. Nah, di titik ini karena masih ada orang yang hidup di dunia, orang beriman masih bisa ditolong dengan doa, dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh mungkin anaknya dan seterusnya di alam dunia ini. Nah, nanti kita bahas. Nanti pembahasan tentang alam kubur insya Allah ada, ya mungkin 5 ketemuan lah kita bahas. Pembahasan pertama, malam pertama di alam kubur. Pembahasan kedua, bentuk dan sebab siksa kubur. Pembahasan ketiga, nanti kita bahas tameng, apa yang bisa menjadi tameng dari siksa kubur. Pembahasan keempat, bagaimana menolong orang yang sudah meninggal, gitu dan seterusnya. Nanti sekitar 5 ketemuan kita akan bahas itu. Setelah pembahasan sikrul maut. Oke, sekarang kita renungi. Kalau tadi di alam dunia berapa lama tadi? Berapa lama di alam dunia? 60-70 tahun. Di alam kubur berapa lama? Berapa lama? Sampai
hari kiamat. Wa mi waraihim barzazun ila yaumil yub'ats. Ila yaumil ba'ats, di hadapan mereka ada barzah. Sampai berapa lama kita tinggal di barzah? Sampai hari berbangkit. Jadi kalau kita meninggal hari ini ternyata hari berbangkit masih 500 tahun lagi, kita akan tinggal di alam kubur 500 tahun. Kalau hari berbangkit masih 1000 tahun lagi, kita mati hari ini, berarti kita tinggal di alam kubur 1000 tahun. Sementara kita berbekalnya cuma 60-70 tahun. Masya Allah. Makanya ayo kita renungi, ayo kita diberi kesempatan hidup jangan disia-siakan. Karena di alam kubur saja ternyata butuh bekal yang sangat banyak. Siapa yang di dunia menanam kebaikan, dia pun akan memetik kebahagiaan di alam kubur ini. Siapa yang di dunia kau menanam kejahatan, keburukan, dia pun akan memetik penderitaan di alam kubur ini. Begitu kaum muslimin. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tadi ketika kita di alam kubur mungkin masih ada orang yang tinggal dan hidup di alam dunia. Tapi nanti ada saatnya di mana alam semesta itu akan hancur semuanya. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah, ya. Fa idza nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika sangkakala ditiup maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan ini Nabi sudah menyebutkan tanda-tanda sebelum kejadiannya. Nanti sebagian mungkin kita bahas tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Dan arahnya ke sana. Ini sudah mulai nampak nih, apa-apa yang dikabarkan oleh beliau sebagai tanda dekatnya kiamat itu sudah mulai tampak. Salah satunya yang hari ini tengah kita rasakan. Ini sudah bulan mendekati Oktober, belum hujan. Kita khawatir, ada kekhawatiran. Jangan-jangan inilah 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Nabi itu mengabarkan, jadi sebelum kemunculan Dajjal itu akan ada salasa sanawatin sidadin, 3 tahun paceklik. Di mana di tahun pertama dari 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal itu Allah itu akan memerintahkan langit untuk menahan hujannya, sehingga curah hujan itu hanya sepertiga. Biasanya mungkin di tempat kita hujan itu bisa sampai 6 bulan dan seterusnya, nanti hujan mungkin cuma 4 bulan. Di tahun kedua, dan nanti Allah perintahkan supaya kemudian Allah itu menahan tanamannya tidak tumbuh itu sampai sepertiga dari yang biasanya. Dan nanti di tahun kedua Allah perintahkan agar langit menahan hujannya itu separuhnya. Termasuk memerintahkan bumi untuk menahan tumbuhannya separuhnya. Dan nanti di tahun ketiga sebelum kemunculan Dajjal, bahkan dalam 1 tahun sama sekali tidak ada hujan yang turun dari langit. Masya Allah nih, ini kan kita masih nunggu-nunggu kok belum hujan. Jangan-jangan ini sudah tanda-tanda nih dekatnya kemunculan Dajjal. Kalau Dajjal sudah keluar nanti tanda-tanda besar yang lain itu akan segera menyusul dan seterusnya. Ini kaum muslimin. Ya, sebelum tiupan sangkakala. Sehingga begitu sudah ditiup ya sudah, bumi hancur, ya. Bumi itu kemudian tiba-tiba itu kemudian terbelah, bahkan kemudian gunung-gunung itu terpelanting, langit itu kemudian meluap, matahari itu kemudian runtuh, bahkan bintang-bintang berjatuhan, sehingga kemudian seluruh makhluk itu akan binasa. Kalau sudah seperti itu ya sudah. Yang masih hidup siapa? Tinggallah dia. Allah huwal awalu wal akhir wa dhahiru wal batin. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang nyata, perkara batin. Huwal hayyul la yamut. Dialah Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Nanti sudah alam semesta hening, sepi, semuanya sudah mati. Nanti kita bahas runtutannya seperti apa gitu, kejadian-kejadian sebelum kemunculan atau terjadinya hari kiamat nanti juga kita akan bahas insyaallah. Sampai kemudian detik-detik akhir zaman, sehingga kemudian nanti terjadi goncangan besar pada hari kiamat, yaitu tadi ketika bumi terbelah, langit runtuh dan seterusnya. Insyaallah nanti ada pembahasan. Itu kan ada tanda kecil, ada tanda besar kiamat. Setelah itu kaum muslimin, kondisi alam semesta sepi dibiarkan oleh Allah. Allah itu menggulung langit itu seperti gulungan-gulungan kertas kemudian digenggam oleh Allah. Allah kemudian berfirman, ainal mutakabbiruna, ainal jabbaruna, mana nih orang-orang yang sombong, mana ini para diktator. Sudah hari itu tidak ada suara. Sepi, semuanya sudah mati. Sampai akhirnya dalam kurun waktu yang dikendakinya
Allah perintahkan lagi Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Inilah yang disebut dengan nafkhatul qiyam, tiupan kebangkitan. Ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, faidahum qiyamun yang turun. Tiba-tiba mereka itu kemudian bangkit dari kuburnya. Dikumpulkan di mana? Ini di mahsyar. Mahsyar itu dahsyat. Tadi ya, bumi diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Yusaruna sayaumal qiyamati 'alal ardi baydo. Kelak manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat di tanah-tanah yang berwarna putih, khalisatan baydo, putih bersih. Jadi tanah mahsyar enggak seperti tanahnya kita yang kecoklatan, hitam dan seterusnya, enggak. Putih. Wah, berarti indah. Kayak plesir ke pantai pasir putih. Bukan, bahkan itu dahsyat. Kenapa? Karena matahari srengenge didekatkan di atas kepala kita. Ya. Sementara hari itu yaumal la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali orang yang mendapatkan naungannya. Sementara hari itu manusia dikumpulkan itu dalam keadaan gimana? Hufatan uratan hurlan, tidak beralas kaki, telanjang, belum dihitan. Besok manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir dikumpulkan dalam kondisi seperti itu. Gimana tadi? Hufatan, urotan, hurlan. Tidak beralas kaki, telanjang, belum dihitan. Ketika dengar seperti itu, Ibunda Aisyah juga langsung nanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an?" Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam kondisi seperti itu, ya Rasulullah. Yang duru ba'duhum ila ba'd, apa tidak saling melirik ya Rasulullah? Gitu. Dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, ala amrul yauma asyaddu ala yang duru ba'duhum ila ba'd. Urusan di hari itu sangat dahsyat wahai Aisyah, sehingga seseorang itu tidak akan terpikir untuk melirik orang lain sekalipun dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Hari itu setiap orang itu sibuk mencari keselamatan sendiri-sendiri. Di hari itulah baru terasa yauma yafirul mar'u min ahihi, orang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, orang itu akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, orang itu akan lari dari istri dan juga anak-anaknya. Semuanya sibuk nyari selamat sendiri-sendiri. Ini ketika di awal mahsyar seperti itu. Maka manusia panik. Gimana ini supaya kita itu mencari jaluk tolong karo sopo gitu. Akhirnya ada yang punya ide, yuk coba kita datang sajalah kepada Nabi Adam, gitu kan? Dia kan bapak moyangnya manusia, dia diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya, bahkan malaikat saja diperintah untuk sujud kepadanya. Ini menunjukkan betapa mulianya Adam. Ayo kita datang kepada Adam. Maka manusia datang berbondong-bondong kepada Adam. Ya Adam, Anda adalah bapak moyang manusia. Pokoknya disanjung-sanjung. Engkau sudah tahu nih bagaimana kondisi kami saat ini, menderita, sengsara, gitu kan? Sangat mengalami kesusahan yang sangat. Isfa'lana ila rabbika, tolonglah mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Apa jawab Adam? Dia teringat, jangan datang kepada saya. Saya itu pernah berbuat dosa. Dia teringat dulu itu pernah untuk menjauhi pohon huldi malah diterjang. Hari itu Adam pun merasakan ketakutan. Datanglah kalian kepada selainku. Coba kalian datang kepada Nabi Nuh. Dia adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Datang kepada Nuh manusia. Nuh jawabannya sama, enggan memberi syafaat. Nuh cuma kasih alternatif. Coba datang kepada Ibrahim, karena Ibrahim itu Khalilullah. Ibrahim juga seperti itu, enggan memberi syafaat, cuma memberi alternatif. Coba datanglah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa didatangi dimintai tolong juga sama jawabannya. Jangan datang kepadaku, kata Nabi Musa. Coba datang saja kepada Isa. Nabi Isa juga jawabannya sama. Jangan datang kepadaku. Sampai akhirnya manusia mendatangi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan syafaatul utmah. Ini syafaatul utmah. Orang-orang beriman akan ditolong ketika di mahsyar itu, ya, sehingga kemudian nanti dimudahkan urusannya. Tapi orang kafir tidak akan mendapatkan pertolongan. Makanya nih, lihat garisnya ini, yang dapat syafaat hanya orang beriman saja, orang kafir tidak. Begitu peristiwa syafaatul utma, lah barulah nih
proses peradilan akhirat dimulai. Hisab baru dimulai. Apa itu hisab? Yaitu momen di mana setiap hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perkara yang pernah dia lakukan, atas apa yang segala yang pernah diucapkan, bahkan goresan-goresan di dalam hatinya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Kemudian pada hari itu kamu akan ditanyakan tentang berbagai macam nikmat yang mana dulu kamu pernah rasakan dalam kehidupan dunia, akan ditanya. Sehingga dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan la tazulu qadamu 'abdi min indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Tapak kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser dari sisi Tuhannya sampai dia itu dimintai pertanggungjawaban terkait dengan 5 perkara. Akan ditanya tentang 5 perkara. 1, an umrihi fima afnahu. Umure pun ditelaske nggih napa, pun diginake nggih napa. Dados nek jenengan diparingi yuswa swidak 70 benjing ditakoni, jenengan wis diparingi yuswa swidak tahun, digunakan untuk apa? Semakin lama umurnya, berarti pertanggungjawabannya pun semakin berat. Jadi jangan dikira umur panjang itu senang-senang tok. Enggak, umur panjang berarti pertanggungjawabannya juga semakin berat. Umurnya pendek, salah satu kelebihannya apa? Berarti ringan saat dihisab. Pertanyaan kedua, an sababihi fima ablahu, tentang masa mudanya sudah dihabiskan untuk apa? Secara khusus masa muda akan dimintai pertanggungjawaban saat fisik kita kuat, saat pandangan mata kita itu masih tajam, saat telinga kita itu masih sensitif, saat otak yang ada di kepala itu masih cerdas. Ditanya, digunakan nggen opo? Padahal masa nom-noman kebanyakan gimana? Kayaknya wis segeleme dewek, sing penting golek senang, bahkan tidak sedikit di antaranya malah disia-siakan, bahkan digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Besok secara khusus akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga akan ditanyakan wa an malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya didapat dari mana. Itu akan diaudit satu persatu. Nah, jenengan hartanya kok sekian miliar, ya sudah akan ditanya, iki sing 2.000 kang endi, sing 4.000 kang endi, iki sing 15.000 kang endi, diaudit satu persatu sampai kemudian seluruh harta yang kita miliki akan ditanya dari mana. Ternyata kok jenengan mengambil dengan cara yang batil sehingga kemudian merugikan orang lain, mengambil dengan cara yang haram. Ya sudah, itu akan menjadi sebab kita itu nanti akan ditolak atau mungkin dibantah dan hisabnya. Kalau sampai dibantah dalam hisabnya, ya sudah, pertanda bahwa kita itu pasti binasa. Yang keempat akan ditanyakan masih tentang harta. Kalau tadi min aina iktasabahu akan ditanya wa ma anfaqahu. Ditanya dari mananya, setelah itu masih ditanya lagi digunakan untuk apa? Harta seperti itu. Jadi orang itu semakin banyak hartanya itu besok hisabnya semakin berat. Jadi kalau hari ini kok jenengan umah ngontrak gitu kan, alhamdulillah, besok ditanya besok umah kok ngendi ya Robi kula mboten kedah griya ya Robi, malah niku jenengan gur ngontrak tok gitu kan. Enteng tuh hisabnya, enteng. Makanya nek sing urung kebajet sugih aja kepengin sugih. Gitu. Wis nerima bae lah, jadi wong orang duwe gitu kan. Semakin sugih itu nanti hisabnya juga semakin berat, gitu kan, seperti itu. Maka ditanya dari mananya, untuk apanya. Nah, baru yang pertanyaan kelima, wa madza alima fima amila, tentang ilmunya, mana yang sudah diamalkan. Jadi jenengan ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat maring Al-Qamar, Setu ngaji, Ahad yang ngaji maning. Ora terus langsung dadi wong mulia banget niku mboten. Bahkan jenengan ditakoni bencing, saben dina ngaji endi sing wis diamalaken. Ya Allah. Lan kaya kowe mulai ngesuk ndah nyokar prai lah ora arep ngaji lah gila. Malah ngebot-boti hisab gitu kan. Ya jangan gitu. Malah nanti kalau kita tidak ngaji semakin tidak tahu mana yang diridhoi Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Lebih celaka lagi gitu kan gitu. Nah, menariknya ketika dihisab seperti itu, besok yang berbicara bukan mulut. Dados badhe ngapusi niku mboten saged, ditanya ini ditanya itu, ternyata al yauma nahtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut justru ditutup, dikunci. Yang berbicara apa? Tangan.
Lesane mbok arep bersilat lidah niku kan pinter berdebat ya Robi kula riyen asta niku wis pokokane nggo ndamel sae weweh nulung tiang dan seterusnya. Tangane malah ngemoni ngapusi duh Gusti. Kula biasa digunakaken nggih mendhet barange tiang sanes. Kula niku biasane nggo plak-plak nglarani wong liya dan seterusnya. Tangan tidak bisa bohong. Apakah cuma tangan yang berbicara? Enggak, nanti mata bisa berbicara, telinga berbicara, perut bisa berbicara, kaki kita berbicara tentang apa-apa yang pernah dilakukan dalam kehidupan dunia. Ya Allah. Coba, ayo kita tanyakan. Andai besok kaki kita bisa berbicara, kira-kira akan memberatkan nasib kita atau memeringankan hisab kita? Coba tanyakan. Jebul jarang gue melaku ke tempat-tempat kebaikan, senengnya gue melaku ke tempat-tempat yang penuh kemaksiatan. Nanti kaki itu akan bersaksi memberatkan kita. Inilah hisab kaum muslimin. Tidak cuma dihisab, bahkan besok kita itu akan mendapatkan catatan atas segala apa yang kita perbuat. Jebul hari ini kita senantiasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh utusan-utusannya Allah, yaitu para malaikat pencatat di kanan kiri kita. Kadang kan jenengan geligat, orang ana wong selekut gitu kan. Orang ana wong rasanya kepripun aman nggih aman. Enggak, padahal di kanan kiri kita itu ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Jangankan kita melakukan satu perbuatan besar, wong sekedar bibir bergerak saja itu dicatat kok. Yang dulu pernah saya sampaikan. Jenengan bibir bergerak ke kiri 1 senti, ke kanan 1 senti, malaikat nyatet. Senyum sama dengan sedekah. Gitu kan? Ning jenengan kok bibir bergerak cuma ke kiri tok 1 senti, sing kanan ora bergerak, anteng bae kurs bibir lambe siji tok sing menceng. Berarti napa? Menjep sama dengan dosa. Menjep dosa enggak? Dosa enggak? Ya coba ditengok. Kena hagi ustadz hagi matur kados niki kados niku malah jenengan catet dosa. Bahkan sekedar kedipan mata itu nanti dicatat sama malaikat. Jenengan kok kedip-kedip, tapi kedip-kedip ada maunya. Kedip-kedip maunya apa kira-kira? Ya mungkin ngode kepada orang lain. Kalau bapak-bapak kedip-kedip kepada ibu-ibu mungkin ada maunya dan seterusnya. Dicatat oleh malaikat. Bahkan sering kami sampaikan. Sekedar ucapan apa? Ya. Sekedar apa? Sini apa niku? Nek ditulis sih keberapa nek ditulis? PCCZZZ gitu. Angel kan nulis sebuah angel gitu. Tapi bisa jadi catatan dosa. Yang sering kami sampaikan. Garwone celuk-celuk bu jam 1 bengi. Tolong lagi, gigi aku kok pegel banget, tolong dipijet. Jenengan apa? Jadi istrinya jawabnya apa? Artinya apa? Artinya apa? Emoh sebel. Sudah, ini masuk kategori nusus. Kalau seorang istri namanya apa? Nusus, membangkang. Ingat tuh, pembangkangan seorang istri terhadap suami itu adalah dosa. Nusus. Membangkang, itu sudah masuk kategori membangkang. Andai kemudian melakukan yang diperintah sebab ngucap ning yo tetep nglakoni, biasanya kepripun? Parung grundel. Wongi jaluk pijet. Wong kene kesel sedina ora rene gitu kan. Karung grundel. Jane bojone nang jero ati jane ya Allah bojoku, ya lah tak terima nih. Karo ngelek gitu bojone karo ngelek gitu. Gitu kan. Hati-hati itu masuk kategori nusus, dicatat sama malaikat. Lah wengi-wengi ya malaikat kayane ya wis turu mbok dadine ya ora kabarnya. Malaikat itu enggak kenal tidur, tugasnya ngawasi kula panjenengan sudah 24 jam itu ya mengawasi betul. Bahkan sikap kecil kita itu akan ditunjukkan. Setiap amal ternyata dicatat dan kelak akan dinampakkan catatannya. Sekecil apapun amal ternyata juga akan nampak di dalam kitab catatan amal itu.
Makanya ada begitu orang mendapatkan kitab catatan amal itu langsung histeris ketakutan. Wa wudi al-kitab wa tarul mujrimina musfikina mimma fih, dan akan diletakkan, disodorkan kitab. Kalian itu akan melihat orang-orang yang suka berbuat dosa itu akan ketakutan dengan apa yang di dalamnya. Maca rapote dewek itu wedine pol-polan. Kenapa? Dia langsung berteriak, ya wailata mali hadal kitab, duh kitab apa ini? La yuhadiru sohirotan wala kabirotan ila ahsoha, yang tidak meninggalkan satu perbuatan besar maupun kecil, semuanya tercatat di situ. Masya Allah. Dan besok kita bahas satu persatu hisab. Kayaknya nanti ada 4 kali ketemuan juga nih. Kita bahas tentang hisab. Hisab seperti apa, kedahsyatannya seperti apa, poin-poin yang akan ditanyakan saat hisab itu apa. Nanti kita kasih bocoran, ada kisi-kisinya. Nah, hari ini kita sudah siapkan jawabannya, insya Allah besok nanti akan memudahkan kita. Nanti kemudian ada orang yang masuk surga tanpa hisab, siapakah mereka, ciri-cirinya seperti apa, insya Allah kita bahas. Nanti pembagian catatan amal juga seperti itu. Apa bedanya nih kitab catatan amal orang beriman dengan kitab catatan orang kafir, itu bedanya di mana dan seterusnya. Termasuk bagaimana supaya kitab catatan amal itu bagus. Insya Allah nanti kita bahas. Ya. Nah, ternyata nggak cuma nanti ada rapot, bahkan besok juga ditimbang. Nanti kan di situ wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang melakukan satu amal kebaikan sekalipun itu nilainya seberat biji zarah, dia akan melihat pengaruhnya di dalam timbangan. Ninggih kosok wangsulipun wa may ya'mal misqala dzarratin saron, siapa yang melakukan tindak keburukan meskipun bobotnya hanya seberat biji sawi, dia pun akan melihat pengaruhnya di dalam timbangan. Nah tadi bagi orang kafir, mizan ini akhir perjalanan. Ya. Sehingga mereka kemudian digiring menuju ke sini. Sudah. Nanti ada pembahasan mengintip dahsyatnya neraka. Kayaknya ada 10 kali ketemuan kita akan bahas neraka itu, dari pemandangan umumnya, makanan minumannya, lembah dan juga gunungnya, pakaian penghuni neraka, bentuk badan penghuni neraka dan seterusnya nanti kita bahas. Termasuk nanti siksa yang paling ringan sampai siksa yang paling berat seperti apa, nanti insya Allah kita bahas. Tapi juga kita bahas amalan apa yang bisa membuat kita itu terpleset ke neraka dan bagaimana kita membentengi diri dari api neraka, insya Allah nanti ada pembahasannya tentang neraka. Jadi ini orang kafir digiring menuju neraka, orang beriman melanjutkan ke telaga. Nah, nanti ini ada telaga nih. Jumlah gelasnya seperti bintang yang ada di langit. Jadi jangan nggak usah khawatir tidak kebagian. Dan kata Nabi, wa man syariba minha lam yatma'u abadan. Siapa yang meminum airnya tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Tapi nanti ada di antara umat Islam yang akan ditarik, dijauhkan dari telaga, nggak boleh minum telaganya beliau. Siapakah mereka? Nanti kita bahas juga insya Allah. Gitu ya. Lah kemudian melaju ke fase selanjutnya, ada ujian keimanan tadi, yaitu membedakan mana mukmin mana munafik. Allah itu akan menampakkan zatnya. Orang beriman begitu melihat zat Allah langsung sujud. Ini ada orang yang ketika mau sujud itu seakan-akan punggungnya itu ternyata seperti dilak dengan besi, sehingga kemudian nggak mampu bersujud. Ketahuan dia orang munafik yang dulu di dunia sholatnya hanya karena pamer, hanya karena pencitraan, hanya karena riya. Ketahuan. Nah, disitulah nanti akan dinampakkan ada orang beriman sesungguhnya, ada orang munafik. Keduanya baik munafik maupun mukmin sama-sama diperintahkan meniti sirat. Nah nanti disitulah tempat perpisahan antara orang beriman dengan orang munafik ketika di atas sirat. Nanti sirat itu ya satu jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Yang gimana? Yang gimana? Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan ternyata sirat yang setipis rambut setajam pedang itu ditempatkan di tempat yang gelap gulita. Karena api neraka itu gelap,
tidak bercahaya. Asapnya gelap, hitam, pekat. Sehingga sirat ditempatkan di tempat yang gelap. Nanti masing-masing orang beriman akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amalnya. Nanti orang-orang munafik juga dikasih cahaya. Begitu di atas sirat, cahaya orang munafik itu kemudian dicabut oleh Allah. Di situ nanti ada perpisahan dengan orang munafik, sehingga kemudian orang munafik itu terjungkal ke neraka. Lah adapun orang beriman, nanti kondisinya macam-macam. Wa minhum katorfiin, ada orang yang meniti sirat itu kayak kedipan meripat, kedip butul. Ada yang kalbargi seperti kilat prepet sampai. Ada yang seperti angin bertiup wus sampai. Ada yang seperti naik kuda balap. Ada yang seperti naik kuda dokar dan seterusnya. Bahkan ada yang terseok-seok. Kemudian dia itu ngesot-ngesot di atas sirat. Yang di belakang sendiri itu yushabuna habwan. Dia itu meniti sirat itu sambil ngesot di atas sirat. Bahkan ada yang kemudian terjungkal dan harus mampir ke neraka. Na'udzubillah. Nanti kita bahas tentang sirat, nanti kayaknya juga mungkin ada 6 atau 7 kali pertemuan bahas tentang sirat sendiri insyaallah. Nah, begitu selamat meniti jahanam tadi. Kontoroh. Tempat apa ini? Tempat di kisos. Kisos itu apa? Dituntut balas. Yang tadi, neng dunia jenengan mampir warung dahar bakwan 5 ngakune loro teng mriki ditagih. Jenengan teng dunia utang jere arep balekna dinten-teni orang bayar-bayar, di sini ditagih. Teng dunia jenengan ember. Ngertos ember? Allah alane wong liya diceritakno mengendi ora dan seterusnya. Di sini akan dituntut balas. Bahkan termasuk kezaliman secara fisik yang kita lakukan kepada seseorang juga akan dituntut balas. Nah, di titik inilah hati-hati. Ada orang yang banyak amalnya tapi bangkrut. Gimana? Statusnya al-muflis. Bangkrut itu apa? Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sodakoh, membawa pahala haji, membawa pahala umroh. Ning gemien lesane tajem, seneng grendengi nuduh-nuduh tiang sanes. Tangane gratil, seneng nglarani wong liya. Clemer, seneng mendet barangnya tiang sanes. Ternyata jenengan juga suka mungkin menganiaya pihak lain dan seterusnya. Besok dituntut balas, diambil pahala kebaikan kita, diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Ternyata pahalanya habis, padahal orang yang terzalimi masih ngantri. Diambillah dosa orang yang pernah kita sakiti di dunia, dipikulkan ke kita, sumaturiho finar. Wis butul ngeneh malah jebul bangkrut, sehingga kemudian dilempar ke neraka lagi sampai nanti dosa-dosanya bersih, baru diangkat lagi. Makanya beja banget nek enten tiyang sing bisa sampai ke jannahnya Allah. Inilah kemenangan terbesar. Jenengan pun boten badhe ngrasakaken susah malih, dan di tempat inilah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nanti kita tengok tamasya ke surga. Kayaknya ada 15 pembahasan kaitannya dengan surga. Bajunya penghuni surga kados nopo, daharan unjukane penghuni surga kados nopo, view-nya ini pemandangannya surga niku kados nopo, mangke titik-titik selfie nang ngendi itu nanti wah ini indah semua, tempatnya indah-indah dan seterusnya. Bajunya seperti apa? Bentuk badannya seperti apa? Nanti kita bahas itu tentang surga. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah. Dalam perjalanan ke depan kita akan bahas itu. Nanti dimulai dari titik ini dulu. Dzikrul maut, kita akan bahas tentang kematian dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Monggo konco tangga dulur sing dereng ngaos diajak, karena insyaallah kita akan melakukan pembahasan yang sangat panjang itu tadi, dan semoga tadi bermanfaat bagi kita, sehingga kemudian tadi atine lewih lembut, termotivasi untuk beramal, jadi men cepet-cepet kepengin tobat, supaya kita kemudian semangat di dalam melakukan amal soleh dengan mengetahui perjalanan panjang itu. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah,
Dan nanti kita akan sadar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, wallahi mad-dunya fil akhirah illa misru ma yaj'alu ahadukum isaba'ahu hadih wa asyara Yahya bisababati fil yam falyangdur bima yarji. Kita baru akan nanti memahami. Nabi niku mun nate ngendika, demi Allah, jika dunia dibandingkan dengan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke laut. Celup. Dicelupkan kemana? Laut. Bukan ember, bukan bak, bukan kolam. Tapi dicelupkan jentik kita ke laut. Coba diangkat. Dapatnya apa? Banyu seember, banyu seciduk. Dari jari ini yang kita celupkan ke laut. Coba dapatnya apa? Air satu tetes. Itulah dunia. Sementara akhirat itu seperti laut yang sedemikian luas itu tadi. Makanya betapa ruginya jenengan demi seneng nang dunia sing sedidik kok ngorbanaken akhirat. Itu yang kita petik pelajaran dari perjalanan panjang itu tadi. Begitu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini dulu kaji kita di sore hari ini sebagai awalan, dan insya Allah nanti kita susuri bersamalah perjalanan panjang ini. Makatan gunging papunten mbok atur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.